Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri latihan D nomor 1 sampai 5 halaman 146. Soal nomor 1 di sini informasi untuk soal nomor 1 sampai 5 diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 4 dan C sama dengan 7. R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut. Segitiga tersebut tampak pada gambar berikut. Ini gambarnya ya. Kemudian pertanyaan pertama adalah benar atau salah sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C sama dengan 1 per 2 R. Di sini ya, kalau A-nya kapital atau A besar ini menandakan sudut, sedangkan kalau A kecil, B kecil dan C kecil ini menunjukkan panjang sisi. Ya, sekali lagi ya, kalau A besar, B besar, C besar ini menunjukkan sudut. Kalau A kecil, B kecil, C kecil ini menunjukkan sisi ya. Pertama-tama adalah kita harus tahu dulu dari aturan sinus segitiga diperoleh. Ini adalah rumus aturan sinus ya. Untuk membuktikan ini pernyataan soal pertama ini kita harus tahu dulu itu rumus aturan sinus. Aturan sinus itu rumusnya adalah sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian adalah dari rumus lingkaran luar segitiga diperoleh. Ini adalah rumus luar segitiga ya, lingkaran luar segitiga. Luas ABC-nya itu sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Sedangkan jari-jarinya atau R ini itu sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas segitiga ABC. Ya, jadi ini adalah rumus lingkaran luar segitiga. Rumus pertama saya tulis sebagai persamaan 2, rumus kedua ini yang R ini saya tulis sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya adalah substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Ini 2, ini 3. Berarti kita tulis dulu persamaan ketiganya, R sama dengan ABC per 4 kali luas ABC ya. Nah, setelah itu luas ABC-nya ini kita ganti dengan ini ya. Kita ganti dengan setengah AB sin C yang ini. Kemudian 4 dikalikan setengah, di sini akan menjadi 2. Setelah itu AB dengan AB kita coret sehingga di sini tersisa C per 2 sin C. Selanjutnya adalah 2 pembagian saya pindah ruas menjadi perkalian sehingga menjadi 2R sama dengan C per sin C. Selanjutnya adalah saya kalikan silang sehingga di sini sin C ada di atas, kemudian C-nya saya kalikan silang ada di bawah, sedangkan R-nya saya kalikan silang ada di bawah. Di atas ini nilainya 1. Berarti sin C per C sama dengan 1 per 2R. Ini kita tulis sebagai persamaan 4. Selanjutnya adalah substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 yang ini. Ya. Jadi saya tulis sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan di sini sin C per C. Nah, di sini kita lanjutkan berarti sama dengan 1 per 2R. Ya. Jadi pernyataan sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C sama dengan 1 per 2R ini adalah benar karena di sini terbukti. Kemudian soal nomor 2, benar atau salah luas segitiga ABC adalah 7A per R. Untuk membuktikannya kita pakai rumus lingkaran luar segitiga untuk mencari jari-jari atau R-nya, yaitu R sama dengan ABC per 4 dikalikan luas ABC. Nah, kemudian di sini saya kalikan yang luas ini saya pindah ruas, pembagian pindah ruas jadi perkalian, sedangkan R pindah ruas menjadi pembagian sehingga luas ABC sama dengan ABC per 4R. Setelah itu kita ganti di sini nilai B-nya 4, kemudian nilai C-nya itu 7. Nah, sehingga 4 kalikan di sini 4A kali 4 kali 7 dibagi 4R. 4 dengan 4 bisa kita coret sehingga yang tersisa adalah 7A per R. Jadi luas segitiga ABC sama dengan 7A per R ya. Jadi di sini sama. Nah,
Jadi pernyataan luas segitiga ABC sama dengan 7A per R adalah benar karena di sini terbukti. Kemudian soal nomor 3, benar atau salah jika A lebih besar daripada B, jika A lebih kecil daripada B, maka nilai sin A lebih kecil dari sin B. Pertama adalah jika sisi A lebih kecil daripada sisi B, ya, maka sudut A lebih kecil daripada sudut B. Nah, di sini kita lihat, ini B, ini sudut B, ini sisi B. Nah, kalau B-nya seperti ini, dari sini ke sini, ya. Kalau kita perbesar ke sini, ya, maka B ini akan tambah besar, ya, di sini. Artinya apa? Artinya pernyataan ini adalah sisi yang lebih besar, ya, maka sudutnya juga akan menjadi lebih besar, ya. Sekali lagi saya ilustrasikan ke sudut B, ke sisi B dan sudut B. Kita tahu B sisi B ini dari sini sampai ke sini sudutnya seperti ini. Tapi saat sisi B saya perpanjang, misalkan sampai sini, ya, maka sudut B itu akan menjadi seperti ini. Dari C akan menjadi seperti ini, akan menjadi lebih besar. Artinya adalah semakin panjang sisinya, maka sudutnya akan semakin besar pula. Jadi di sini kalau sisi A itu lebih kecil daripada sisi B, maka sudut sisi A lebih kecil daripada sudut B. Nah, selanjutnya adalah jika sudut A lebih kecil daripada sudut B, maka sin A lebih kecil daripada sin B. Karena sin 0 itu lebih kecil daripada sin 30. Sin 30 kan setengah. Kemudian sin 30 lebih kecil daripada sin 45, yaitu setengah akar 2. Jadi nilai sin ini dipengaruhi oleh sudut. Semakin besar sudutnya, maka nilai sinnya akan semakin besar. Ya, jadi seperti itu. Kalau dilihat di sini segitiganya adalah segitiga dengan sudut-sudut yang ada di kuadran pertama. Ya, jadi sudah jelas nilai sin pada kuadran pertama itu semakin besar, maka nilainya akan semakin besar pula. Ya. Sehingga kalau di sini kita tarik kesimpulan bahwa jika A lebih kecil daripada B, maka di sini sin A-nya akan lebih kecil daripada B. Karena di sini terhubung. Sisi A lebih kecil daripada B, maka sudut A lebih kecil daripada sudut B. Nah, jika sudut A lebih kecil daripada sudut B, maka sisi sin A lebih kecil daripada sin B. Ini terhubung. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan dari A ini langsung ke sini. Ya, ini kan sama. Jadi pernyataan jika A lebih kecil daripada B, maka nilai sin A lebih kecil daripada sin B adalah benar, ya, karena ini terbukti. Dan sudut ABC ini ada di kuadran pertama. Ya, atau dilihat dari gambar ini ada di kuadran pertama semua. Kemudian soal nomor 4, jika sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan sisi A sama dengan 15, tentukan panjang B. Kita akan gunakan rumus B sama dengan sin B sama dengan A per sin A. Ya, kemudian kita substitusikan sudut B tadi 45 derajat, sedangkan A-nya itu 15, sedangkan sudut A-nya ini 30. Kemudian sin 45 ini pembagian, saya pindah ruas jadi perkalian. Setelah itu saya hitung 15 per sin 30 itu setengah, kemudian sin 45 itu setengah akar 2. Setengah dengan setengah saya coret sehingga B-nya sama dengan 15 akar 2. Kemudian soal nomor 5, jika sudut C sama dengan 145 derajat, B sama dengan 10, dan C sama dengan 6, tentukan besar sudut B.
Jadi kita akan memakai rumus sin B per B sama dengan sin C per C ya. Kemudian B-nya di sini, sisi B-nya itu 10. Kemudian C-nya, sudut C-nya di sini 145. Kemudian sisi C-nya di sini 6. Nah, di sini kita lihat 145 ini ada di kuadran pertama. Ada di kuadran kedua ya. Nilai sin di kuadran kedua itu positif. Ya, jadi kita tulis di sini positif sinnya. Kemudian setelah itu untuk lebih mudahnya kita mencari bilangan acuannya. Yaitu bilangan acuannya adalah 180 derajat dikurangi 145 derajat. Ya. Jadi di sini nilainya sin 180 derajat dikurangi 145 derajat itu nilainya adalah 35 derajat. Ternyata bukan merupakan sudut istimewa juga ya. Ternyata di sini didapat sinnya 35 derajat. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator akan diperoleh 0,57 ya. Sehingga kalau kita hitung 0,57 per 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 0,95. Sehingga mencari sudut B-nya itu sama dengan inverse sin dari 0,95. Sehingga di sini sudut B-nya adalah 71,81 derajat. Di sini menghitungnya juga kita gunakan kalkulator ya. Sehingga diperoleh sudut B-nya sama dengan 71,81 derajat. Demikian pembahasan latihan D soal nomor 1 sampai 5. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.